Haleluya, shalom wanita Tuhan. Mari pada pagi hari ini saya mau ajak kita semua memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Karena kasih setia Tuhan dari selamanya sampai selamanya. Amin, puji Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin, haleluya. Katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sambil bertepuk tangan katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwa kami Tuhan, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa sebagai tanda penghormatan kepada Tuhan. Amin. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Segala puji syukur bagi-Mu. Ini saatnya Tuhan kami mau masuk lebih dalam Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang memimpin kami Tuhan. Agar kami dapat menjadi penyembah yang menyembah-Mu dalam roh dengan kebenaran. Haleluya Yesus. Amin, puji Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu
Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Mari kita buka hati kita, katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Kamu neta Tuhan katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Yesus, saat ku Kau bertata di atas pujian. Sekali kita angkat pujian ini dari atas, katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Mari kita angkat tangan, katakan, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, Kau bertata, oh Tuhan, amin. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah Tuhan, hadirat-Mu kami rasakan. Haleluya. Kami di kantor kami, dimanapun kami berada, oh Tuhan, hadirat-Mu Yesus, Yesus Tuhan, Tuhan, haleluya, Yesus, haleluya Tuhan. Saat ku sembah, saat
ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak, oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, oh, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Amin Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu, tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih tinggal dalam hadirat-Mu. Kami ingin selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Tuhan, hanya tinggal dalam hadirat-Mu saja kami tenang Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Karena kami tahu Tuhan, Kau adalah Bapa yang setia Tuhan. Gak pernah berubah dulu, sekarang, selamanya. Saat ini kami datang dengan berbagai macam keadaan. Tapi Engkau setia Tuhan. Engkau mengasihi kami apa adanya. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Mari jemaat Tuhan katakan, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwa.
jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Untuk kesetiaan-Mu Tuhan, haleluya. Bapa, Kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku aman bersamamu, Yesus. Lebih dari harta, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Bapa yang setia, Tuhan tak pernah berubah. Yesus, dulu, sekarang, selamanya. Haleluya, Yesus. Oh Tuhan, Kau setia. Oh Tuhan, Yesus, Tuhan, Tuhan, Kau setia. Haleluya. Amin. Sambil mengangkat tangan katakan amin. Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau
setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amin. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Mari katakan sekali lagi. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari bawa penyembahan kita, amin, untuk Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan. Bapa yang setia, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya Tuhan, untuk kesetiaan-Mu tak pernah berubah. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, Shikira bara 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 lalawase. Mari bawa penyembahan kita semua, kaum wanita Tuhan. Kita angkat tangan, amin, buat Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Shikira bara garaya nanamase, kira bora nama shikira bara garaya lalawalawa, shikira bara walawalawa, shikira bara 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 wase, kira bora nama wara garaya lalalawase, kira bora nagaraya lalalawase. Haleluya. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi sambil mengangkat kedua belah tangan kita, katakan, Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ya Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi katakan, Bapa, sentuh hatiku. Oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku
menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, Tuhan Yesus. Amin. Saya persilahkan Ibu Natalia akan membawakan doa syafaat. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang hari ini kembali kepadamu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, hanya di dalam Engkau ada kelegaan. Hanya di dalam Engkau ada kepuasan. Kaulah Tuhan dan Allah kami yang bertata di atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas yang masih Kau berikan untuk kehidupan kami pada saat ini. Hari ini, tanggal hari ini. Kami masih boleh berada di dalam hadirat-Mu. Itu karena kemurahan, kebaikan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami untuk menghargai setiap nafas kehidupan yang Kau berikan untuk kami selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang jauh melampaui akal pikiran kami. Yang jauh melampaui segala kekurangan dan kesusahan kami. Jauh terlebih banyak kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami hadir di tempat ini Tuhan. Untuk kami bersatu hati Tuhan. Untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Mendengarkan firman yang menjadi satu-satunya kekuatan buat kehidupan kami. Tuhan, berkati setiap daripada kami. Pulihkan setiap daripada kami. Berikan kami terus kekuatan yang baru untuk kami dapat menjalani kehidupan kami day by day setiap hari Tuhan. Bersama dengan Engkau. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk teman kami, Ibu Elizabeth yang sedang terbaring di rumah sakit. Mari teman-teman kita angkat tangan kita semua untuk Ibu Elizabeth saat ini yang ada di rumah sakit. Apapun yang dialami saat ini, kondisi apapun Tuhan. Kami percaya Kaulah pencipta Ibu Elizabeth. Kaulah yang menyayanginya, Kau yang selalu bersamanya Tuhan. Tolong sembuhkan dia apapun jenis penyakitnya saat ini Tuhan. Kami percaya kasih-Mu sanggup menyembuhkan segala sakit apapun Tuhan yang dia derita saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada bersama dengan dia di rumah sakit Tuhan. Untuk menjamah dan memberikan kesembuhan ilahi daripada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya ada kuasa yang menyembuhkan segala sakit apapun Tuhan. Yang kami alami saat ini Tuhan. Kami percaya kesembuhan terjadi di rumah sakit saat ini untuk Ibu Elizabeth. Karena dia taruh hidupnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Debbie Basir pada saat ini yang membawakan firman Tuhan. Dan kiranya urapan-Mu menyertai dia dan hanya kata-Mu saja Tuhan. Yang Kau sampaikan, kerinduan-Mu saja yang Kau berikan untuk kami semua Tuhan. Saat ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, masing-masing daripada kami Tuhan. Biar segala internet dan device yang kami pakai Tuhan, boleh lancar dan semuanya boleh terkendali dengan baik Tuhan. Sehingga kami dapat menerima firman-Mu 100% Tuhan. Masuk ke dalam hati dan jiwa kami yang paling dalam. Menyembuhkan, menguatkan, bahkan mengokohkan setiap daripada kami Tuhan. Yang sungguh-sungguh hari ini saat ini datang dengan kerinduan hati kami kepada Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah kami hari di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang memegang kendali atas kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau
sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saya persilakan Ibu Didi Masyur. Terima kasih Bapak buat siang hari ini. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Kami mau membuka hati bagi firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom ibu-ibu yang luar biasa. Yang saya percaya kita semua dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Iya, hari ini kita berjumpa kembali ya. Kita bersyukur. Ya, di masa pandemi ini bahkan Tuhan masih pelihara kita. Kita masih bisa berjumpa, kita masih sehat, semua karena anugerah Tuhan. Karena ada begitu banyak orang yang sudah selesai masa tugasnya. Karena itu sekarang kalau saya ini, prinsip saya pokoknya ya saya mau terus melayani Tuhan. Tidak akan pernah lelah ya, selama masih diberi kesempatan ya kita akan terus melayani Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan adalah kekuatan kasih saudara ya. Woman of Love ini ya, tidak sembarangan nih namanya ini ya. Kalau sudah berarti ya Woman of Love itu, wah dalam sekali. Berarti ini ibu-ibu yang sangat luar biasa ini ya. Kenapa saudara kasih itu menjadi sebuah kekuatan yang besar dalam kehidupan kita? Yang pertama karena Alkitab berkata Allah itu kasih. Ya, Allah itu sendiri kasih itu saudara ya. Jadi kenapa kekuatan kasih itu memiliki kekuatan yang besar? Karena Allah itu kasih. Seringkali orang tidak sadar, bahkan saya sendiri merenung-renungkan saudara, kenapa ya dikatakan kasih itu kekuatan, kasih itu senjata, kasih itu adalah perisai. Ya, kenapa dikatakan kasih itu memiliki kekuatan yang besar? Karena Alkitab berkata Allah itu kasih. Ya, jadi orang Kristen yang tidak hidup di dalam kasih berarti dia nggak punya Tuhan dalam dirinya. Ya, ayo kita keluar dari teori tentang kekristenan, kita keluar dari rutinitas kita beribadah, kita keluar dari segala rutinitas kekristenan kita. Mari kita mulai mengerti kebenaran yang hakiki gitu ya. Apa itu Allah itu? Allah itu kasih dan setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan harusnya dia memiliki kasih. Iya, kalau kita nggak memiliki kasih, ya maka kita bukan anak Tuhan. Kita jangan berkata bahwa kita anak Allah. Ya, yang pertama, ya Allah itu kasih berarti kekuatan yang luar biasa itu memang ada di dalam kasih. Nah, kalau kita lihat saudara di dalam 1 Korintus 13, tentunya kita semua sudah hafal ayat ini ya tentang kasih itu ya. Di sana dijelaskan tentang arti dari kasih itu. Kasih itu apa? Sabar, kata firman Tuhan ya. Karena Allah itu sabar ya. Yang kedua kasih itu murah hati. Tuhan itu juga murah hati. Tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri ya. Lalu dikatakan di sana juga apa saudara? Tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang. Ya, suka kebenaran, ya, menutupi banyak sekali dosa, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, kalau kita lihat di sini saudara, apa itu kasih? Kasih itu sabar. Ya, woman of love ini ya, wanita yang penuh dengan kasih. Ya, tetapi jangan cuma punya slogan. Kalau kita nggak benar-benar menjadi orang yang sabar, ya, kadang orang pikir sabar itu gimana, Bu? Sabar tuh kayak orang Solo itu katanya. Orang Solo itu pokoknya sabar, terus kakinya diinjak orang juga dia sabar. Ya, apakah arti kata sabar itu seperti itu? Ya, sabar itu lebih kepada saudara kita ini kuat dan rela untuk menderita. Itu sabar, saudara. Ya, artinya sampai berapa lama ya, sampai jawaban doa itu kita bisa lihat.
Banyak ibu-ibu yang hari-hari ini datang, Bu, sampai kapan, Bu? Saya ini sudah nggak kuat mengampuni suami saya, Bu. Sampai kapan saya harus bertahan seperti ini? Saya bilang, sampai ibu menerima jawaban doa. Jangan menjadi lemah karena kita tidak pernah tahu ya kapan Tuhan itu menyatakan kehendaknya, kapan Tuhan itu menyatakan kasih-Nya, menyatakan mujizat-Nya. Ya, jadi sekarang ini yang harus kita lakukan ya sabar ya. Kemarin itu saya mengucap syukur ada seorang ibu tuh yang WA kepada saya, saudara, dia bilang, Bu Dewi, saya tuh bersyukur karena waktu itu ya saya konseling dengan ibu dan suami saya berselingkuh. Ya bahkan dia sudah meninggalkan rumah, dia pergi dengan perempuan itu. Saya bersyukur waktu itu mendengarkan apa yang ibu suruh saya dengarkan ya. Ibu berkata, sabar aja, Bu. Tetap mengasihi suami, lepaskan pengampunan, doakan suami, doakan wanita itu. Ya, saya pikir dia bilang, ya susah banget bagi saya, Bu, untuk melakukan itu karena nggak mudah. Dia sudah pilih perempuan itu, dia tinggalkan rumah. Tapi ya saya berkata kepada ibu ini, saudara, Bu, kesabaran kita mengasihi itu kebaikannya bukan hanya untuk suami ibu, tapi untuk diri ibu sendiri. Karena kenapa, saudara? Suaminya selingkuh, lalu akhirnya ibu ini mulai sakit dan pada akhirnya terdeteksi dia kena cancer. Ya, saya bilang ya itulah, Bu, kalau ibu ya kepahitan terus ya toh hidup ini juga kita memang nggak bisa pegang kendali. Ya bahkan suami kita aja kita nggak bisa pegang kendali ya. Ibu berserah sama Tuhan aja, minta kesabaran dari Tuhan, praktekin sungguh-sungguh kasih ini. Kasih itu menutupi banyak sekali dosa, kasih itu sabar. Kalau ibu tidak berdoa bagi suami ibu, siapa yang mau berdoa bagi dia? Lalu dia mendengarkan, saudara, apa yang saya omongin, dia melepaskan pengampunan, hatinya mulai tenang, hatinya mulai damai, bahkan dia disembuhkan dari kanker. Dan kemarin dia telepon saya, dia bilang, Bu, saya bersyukur untung saya mendengarkan apa yang ibu ngomong. Karena ya kemarin akhirnya suami saya balik ke rumah. Setelah berapa tahun, Bu, dia kembali ke rumah dan yang saya heran, Bu, nggak ada perasaan marah di hati saya, nggak ada perasaan benci, yang ada tuh malah saya kasihan dengan suami saya. Saya bilang, Bu, itulah ya, kalau ada orang yang mau melakukan firman dalam rumah tangga, saya yakin tidak akan terjadi banyak perceraian. Memang, saudara, di dalam gugatan cerai di pengadilan tinggi itu dikatakan memang sekarang itu ya naik drastis itu perceraian. Tetapi ketika prosentasenya itu diumumkan, ternyata yang paling banyak menggugat cerai itu dari pihak perempuan, istri. Ya, memang sih ya mereka kan berkata ya itu karena laki-laki memang kurang ajar, Bu, makanya istri yang menggugat. Kenapa sampai istri yang menggugat? Karena nggak sabar. Ya, kita kepengen cepat-cepat selesailah masalah ini dengan perceraian. Apakah perceraian itu jalan keluar? Ya, bahkan ada orang-orang yang datang kepada saya, Bu, saya itu udah nggak tahan ya menikah dengan suami saya. Sudah 35 tahun, Bu, saya dampingi dia. Sampai kapan saya begini. Ya, saya cuma tanya gini. Soalnya dia bilang gini, saya mau tanya sama Bu Dewi, kalau ibu bilang boleh cerai, saya cerai. Kalau ibu bilang tidak. Saya bilang harusnya ibu jangan menaruh imanmu pada saya, tapi taruh imanmu pada firman Tuhan. Pendeta bisa salah loh, Bu. Lalu dia bilang, ibu ngomong deh, Bu, tapi saya udah nggak tahan. Saya sih berharap ibu ngomong boleh cerai. Saya langsung tanya gini, saudara, karena biasa ibu-ibu tuh kalau konseling tuh ada udang di balik batu. Jadi saya langsung tanya gini, ibu saya mau tanya ya, kalau ibu bercerai misalnya, ibu mau menikah lagi? Dia diam, saudara. Lalu saya desak dia, kalau ibu bercerai, ibu mau menikah lagi enggak? Dia bilang, ya memang sih ada sih ya duda yang suka sama saya. Dan kayaknya kalau saya jadian sama dia itu nggak kayak saya sama suami saya ini, Bu, saya yang banting tulang, suami saya nggak kerja. Kalau saya nikah sama duda ini, saya pokoknya dia bilang dia tinggal cari perempuan yang menemani dia buat jalan-jalan, piknik, rekreasi. Saya bilang ya, yang semua itu ngomong indah di depan. Tapi apakah akan terjadi seperti yang ibu harapkan? Ya, kenapa ibu berharap mau bercerai dengan suami dan menikah lagi? Karena ibu merasa apa yang ibu harapkan dari suami ibu nggak dapatkan. Ya, dia bilang, saya itu kurang apa, Bu? 35 tahun saya nggak pernah pedicure, manicure di salon, saya nggak pernah kerimbat. Yo kerimbat sendiri di rumah, yo iso, Bu. Saya aja kerimbat di rumah sendiri. Ya pedicure, manicure sendiri, yo iso. Susah, saudara, ketika orang itu akhirnya dia membandingkan waktu nggak ada kasih, nggak ada kesabaran, dia membandingkan. Saya itu kan nggak kayak istri lain, Bu, bisa pedicure, manicure, bisa ke salon, kerimbat, luluran.
Apakah arti sebuah pernikahan itu hanya bisa kita nilai dari situ? Ya, kalau gitu Ibu Debbie berdoa buat suami saya. Nggak mau, itu kan suamimu, bukan suami saya. Ngapain suruh saya doain suamimu? Ya, doa sendiri buat suamimu. Karena engkaulah yang bisa menangis buat suamimu. Kalau saya tidak mungkin menangis bagi suami, saya tidak mencintai suamimu. Jadi saudara, ya saya bilang, ayo Bu, punya kesabaran. Di dalam kasih itu ada sabar. Kenapa? Kasih itu sebuah kekuatan yang besar ketika kita bisa, akhirnya ibu yang saya cerita tadi, saudara, yang dia melepaskan pengampunan, kansernya sembuh, lalu suaminya balik. Bahkan ketika suaminya balik, dia bilang tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan, tidak ada amarah. Yang ada tuh belas kasihan. Apakah hatinya ibu itu dengan hatinya ibu ini berbeda? Hatinya itu sama, diciptakan Tuhan. Yang berbeda itu responnya. Firman Tuhan itu adalah senjata yang diberikan bagi kita. Tapi kalau kita nggak pakai firman Tuhan, kan sama aja bohong. Ya, kita dikasih hadiah nih sama orang. Ya, saya kemarin dikasih hadiah, saudara. Mobil Mazda, saudara. Ya, kalau itu mobil begitu canggih, tapi kalau saya nggak tahu cara pakainya, bahkan saya nggak pernah pakai, cuma di garasi terus, apakah saya bisa merasakan kehebatan dan kecanggihan mobil itu? Ya enggak, kita kalau lagi nyetir gitu, kita injak di garis tengah itu, saudara, ya dia bergetar setirnya. Jadi kalau orang ngantuk nyetir, lalu tiba-tiba miring sendiri, jadi itu bikin kita bangun, langsung kita lurus lagi. Bahkan kalau nggak dibanting-banting, dia banting sendiri. Lah itu kan canggih, saudara. Tapi kalau saya tidak pernah pakai, saya nggak pernah menggunakan, apakah saya akan tahu firman Tuhan itu juga senjata yang ampuh. Tapi kalau kita nggak pakai firman itu, nah banyak orang Kristen itu nggak pakai firman. Itu cuma jadi sekedar kalimat, cuma jadi sekedar hafalan yang dia nggak sungguh-sungguh hidupi. Bagaimana kita bisa melihat mujizat kalau kita nggak pernah pakai firman? Kasih itu luar biasa. Yang pertama ada kesabaran, ada murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, suka kebenaran, menutupi dan percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Tapi saudara, saya tidak akan bisa berkhotbah panjang lebar tentang kasih ini. Ya, kalau hal yang ini tidak ada dalam diri kita. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, di sana firman Tuhan berkata begini, saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu, Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, so tidak akan bisa memiliki kasih yang sempurna itu kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, kata firman Tuhan. Ya, supaya kita ini, saudara, tidak akan pernah mungkin bisa mengasihi orang lain kalau kasih kepada Allah itu tidak ada terlebih dahulu dalam hidup kita. Maka kita lebih dahulu harus mengasihi Tuhan, barulah kita tuh bisa mengasihi sesama kita juga dengan segenap hati, segenap jiwa, seperti dirimu sendiri, kata firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Hanya ketika kasih kepada Tuhan itu sungguh-sungguh ada dalam hidup kita dan benar-benar kita miliki. Kita tidak mungkin bisa mengasihi orang lain kalau kita nggak pertama mengasihi Tuhan. Saya ingin kita baca lagi ayat Amsal 3 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Amsal 3 ayat 3 dan 4, saudara. Kita akan lihat di sana apa kata firman Tuhan. Ya, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat 4 bisa dikatakan, maka apa? Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia, ya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudara, saya percaya setiap kita itu pasti ingin dihargai, ya. Ini panas sekali karena ini di pinggir pantai, saudara, ya. Saudara, semua manusia itu pasti pengen dihargai, ya. Istri pengen dihargai suami. Kita pengen dihargai oleh orang lain. Ayat ini luar biasa sekali dikatakan,
Kalau kita itu memiliki kasih dan kesetiaan, ya, kita mengalungkan itu pada leher kita dan menuliskan itu pada loh hati kita, maka kita akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Bagaimana supaya kita mendapat penghargaan di dalam pandangan manusia? Kita dihargai manusia aja senang. Apalagi kalau mendapat penghargaan dari Tuhan, saudara. Wow, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Saya percaya semua orang itu mau. Ya, kayak kemarin itu saya mengucap syukur ya ketika saya dapat hadiah mobil itu. Ya, saya bilang terima kasih Bapak Ibu ya karena saya diberi hadiah yang sangat luar biasa. Ya, pemberian yang sangat luar biasa. Saudara, ibu itu berkata kepada saya, Bu, itu bukan pemberian, tetapi itu upah ibu dari Tuhan atas kesetiaan ibu melayani siang malam tidak pernah berhenti. Jadi saudara, dia itu berkata bahwa dulu suaminya itu ya ketika dapat channel saya, suaminya itu uangnya dibawa lari orang itu miliar, saudara. Dan akhirnya suaminya itu sedih, tertekan, dia ingat-ingat uangnya, sampai akhirnya dia temukan khotbah saya. Waktu dia temukan khotbah saya, dalam khotbah itu saya berkata, kalau saudara ditipu orang dibawa lari, lepaskan pengampunan. Daripada saudara sakit, kena kanker, gara-gara benci, tidak bisa melepaskan pengampunan, ingat-ingat uang, lebih baik saudara syukuri apa yang masih ada di tangan saudara, lepaskan pengampunan. Itu baik bagi dirimu dan obat bagi jiwamu. Lalu dia praktekkan, saudara. Dia belajar melepaskan pengampunan, mengasihi, dan dia berkata, Bu, setelah dia suami saya melepaskan pengampunan, dia malah dapat berkat dari Tuhan, Tuhan gantikan itu berlipat kali ganda. Ya, lalu makanya dia mengucap syukur karena sudah dikuatkan dengan khotbah-khotbah saya, dia berikan kami itu hadiah mobil. Dia bilang itu bukan hadiah, itu bukan pemberian, Bu. Itu upah dari kesetiaan ibu itu melayani Tuhan. Saya bersyukur, berarti ini tergenapi dalam diri saya. Firman Tuhan berkata, kalau kasih dan setia ada di dalam hidupmu, maka engkau mendapat penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kenapa seringkali kita tidak mendapat penghargaan di mata Tuhan dan juga manusia? Karena kita ini nggak punya kasih. Saudara, bahkan di dalam pelayanan pun kita tidak akan mungkin bisa melakukan pelayanan yang terbaik kalau itu tidak dilandasi oleh kasih kita kepada Tuhan. Saya kasih contoh. Saya melayani di YouTube ini, saudara, pagi malam, sehari itu 2 kali. Belum kayak begini saya ada Zoom, ya kemarin minggu saya harus khotbah 3 kali di gereja, lalu saya harus melayani. Kalau bukan karena mengasihi Tuhan, saudara, saya yakin itu saya tidak akan mampu. Kenapa? Saudara, ya kadang saya capek. Saya juga manusia, kadang udah lelah ya, lalu suami saya bilang, saya ayo syuting. Ya saya kadang bilang saya nggak bisa libur ya 1 kali aja, kita ini kan nggak pernah libur. Suami saya bilang, ya kamu tidak mengasihi itu jemaat ya. Kita belum mulai aja, baru standby, mesbah doa dibuka di YouTube. Belum mulai itu yang antri, yang nunggu sudah sampai 5.000. Kata suami saya, masa kamu tidak kasihan lihat jiwa-jiwa yang begitu lapar dan haus akan Tuhan. Itulah yang membuat hati saya akhirnya tergerak, bisa mengalahkan capek, ya secapek apapun saya tetap harus menayangkan khotbah di mesbah doa, mesbah syukur, karena saya mau belajar mengasihi Tuhan. Dan saya bersyukur mendengar banyak kesaksian orang yang diubahkan, yang mau bercerai nggak jadi bercerai, orang yang disembuhkan. Bahkan tadi pagi saya mengucap syukur ada ibu-ibu yang ngomong, Bu Debbie, saya mengucap syukur, Bu, saya ini bertahun-tahun kena sakit jiwa yang mengarah ke sakit mental. Saya minum obat bertahun-tahun, saya ke dokter, ke psikiater bertahun-tahun, tiap bulan tuh harus kontrol terus. Saya minum obat bertahun-tahun. Tapi sejak saya menemukan mesbah doa dan channel ibu, saya tiap hari ikut mesbah syukur pagi jam 5, mesbah doa jam 8 malam. Ibu tahu sekarang saya tidak pernah lagi ke psikiater, saya tidak pernah lagi minum obat. Firman Tuhan menjadi obat bagi jiwa saya, Bu. Sekarang saya disembuhkan Tuhan. Wow, saya melihat saudara, yang begitu bikin saya menangis, terharu. Tuhan terima kasih. Mendengar ada begitu banyak orang diubahkan. Kenapa itu bisa terjadi? Hanya karena saya mau belajar mengasihi Tuhan. Saya mau belajar, Tuhan, saya mau belajar mengasihi orang, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi jiwa-jiwa. Waktu kita mengasihi Tuhan, maka kasih akan jiwa-jiwa itu ada, saudara.
Saya ketemu dengan satu orang hamba Tuhan, dia gembala sidang gereja besar, dia bilang, wah saya salut loh sama Ibu Debbie, dia bilang sehari itu khotbah 2 kali Bu. Ya kalau mau dipikir secara manusia itu bahannya dari mana? Ya saya bilang iya Pak, kalau secara manusia pasti kita tidak dimampukan. Tapi karena saya mau mengasihi Tuhan, maka Tuhan itulah yang akan memampukan kita. Secara manusia nggak bisa. Tapi karena kita mau belajar mengasihi Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu ibu-ibu sekarang ingat baik-baik ini, jangan kasih setia itu meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, pakai itu, taruh dalam loh hatimu, supaya engkau mendapat penghargaan Allah dan juga penghargaan dari manusia. Bukankah itu yang kita harapkan? Dapat penghargaan dari suami, anak-anak, ya bagaimana itu bisa terjadi? Cuma kalau kita punya kasih dan kesetiaan dalam hidup kita. Karena itu biar kita mau terus setia kepada Tuhan, kita mau terus ya memegang teguh ya firman Tuhan, kita mau terus berkata, Tuhan kami percaya bahwa Tuhanlah yang terbaik bagi hidup kami, ya bahwa Tuhan segala-galanya bagi kami. Jangan pernah menyerah saudara, seberat apapun masalahmu hari ini, percayalah dia Tuhan yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Karena itu saudara, saya mau terus ya mengajak saudara untuk ayo. Firman Tuhan berkata, jangan pernah lelah, pernah jemu berbuat baik, berbuat kasih. Kenapa? Karena satu saat engkau pasti akan menuai kalau engkau tidak menjadi lemah. Mari jangan menjadi lemah karena tinggal sedikit waktu lagi saudara. Bahkan kita sedang berpacu dengan hari-hari yang terakhir, biar kita mau terus setia dengan iman kita dan berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami setia, mengalungkan kasih dan setia itu dalam hidup kami, maka kami akan dimampukan. Bahkan mengasihi musuh, bahkan melakukan apapun yang Tuhan mau, kami akan dimampukan. Karena itu hamba berdoa bagi setiap ibu-ibu siang hari ini. Berikan kasih itu, kesetiaan itu dalam hidup mereka. Agar kami semua mendapat penghargaan di mata Tuhan dan juga di mata manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan materaikan firman ini dalam hati kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Amin, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Debbie untuk firman Tuhannya. Pasti bisa mengeluarkan kasih dan setia di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Kita tulis dalam hati kita agar apapun kita lakukan berlandaskan kasih dan setia. Amin, puji Tuhan. Untuk pengumuman ibadah tengah minggu besok 17 November jam 8 malam akan dilakukan via Zoom dan akan dilayani oleh Insinyur Ikhwan Cahyadi. Sekali lagi, untuk ibadah tengah minggu 17 November akan berlangsung jam 8 malam via Zoom dan akan dilayani oleh Bapak Insinyur Ikhwan Cahyadi. Saya mengundang semua kaum wanita Tuhan dan juga mungkin ada kaum bapak untuk datang besok jam 8 malam bergabung dalam ibadah tengah minggu. Untuk Sunday Service pada hari Minggu ini 21 November akan diadakan mulai jam 8 pagi via YouTube channel City of Love Church yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Noto Raharjo. Saya mengundang semuanya juga boleh ikut serta dalam Sunday Service mulai jam 8 pagi hari Minggu ini. Minggu depan untuk ibadah Woman of Love akan dimulai jam 11 siang yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Frankie Utana. Mengundang semua komunitas Tuhan untuk turut serta dan ikut kembali bergabung dalam ibadah Woman of Love minggu depan. Saya juga mau menyambut bagi para kaum wanita Tuhan yang mungkin baru pertama kali hadir pada hari ini. Boleh bergabung bersama kami bukan hanya pada ibadah Woman of Love berikut-berikutnya yang ke depan, tapi juga pada ibadah-ibadah lainnya. Kami ucapkan terima kasih buat Ibu Debbie Bashir, buat waktu dan pelayanan Ibu. Saya percaya firman Tuhan yang sudah disampaikan akan menjadi benih dan akan juga benih kasih itu ada di setiap wanita Tuhan dan juga semua yang mengikuti ibadah Woman of Love di hari ini. Berkati Ibu Debbie Bashir, kemanapun Ibu melayani, Tuhan menyertai, bahkan juga pelayanan melalui YouTube channelnya menjadi berkat lebih banyak lagi buat orang banyak. Salam buat Bapak juga ya Bu. Nah Bapak Ibu, khususnya wanita Tuhan, mari kita akan tutup ibadah Woman of Love hari ini. Dan saya mau mengingatkan untuk besok kita akan melanjutkan mental health series kita dengan tema konflik dalam keluarga. Saya percaya keluarga adalah sumber di mana tempat kita bertumbuh. Baik kitanya yang sudah menikah maupun suami istri, bahkan juga anak-anak kita bertumbuh melalui keluarga.
Tetapi keluarga juga bisa menjadi sumber di mana orang mengalami tekanan, mengalami stres, bukan hanya mendapat berkat tapi juga sebaliknya justru akan mengalami depresi dan sebagainya. Dan konflik dalam keluarga memang itu bisa terjadi. Nah, bagaimana kita nggak perlu lari dari konflik itu, tapi bagaimana kita mengelolanya supaya konflik dalam keluarga bisa menjadi berkat buat kita. Karena itu besok malam kita akan menerima pengajaran dari seorang pakar yang sudah mengajar kita selama ini, karena sesuai visi dan misi kita tentang sehat, khususnya sehat secara roh, jiwa, dan tubuh kita. Karena itu kita mau juga sehat bagaimana kita mengelola konflik dalam keluarga. Dan besok malam jam 8 malam kita akan belajar sama-sama, kita akan praise and worship 10 menit, setelah itu kita akan mendengar pesan firman Tuhan, bahkan juga ada Q&A, kita akan belajar. Sampai ketemu besok malam, mari kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu, kami percaya kasih Tuhan menutupi banyak dosa, menutupi banyak kesalahan. Dengan kasih kami juga akan mengalami pemulihan yang daripada-Mu. Karena kami percaya Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kami. Dan kasih yang kami terima dari Tuhan akan menjadi tersalurkan kepada suami, kepada orang-orang sekitar kami, sehingga kami boleh mengasihi, bahkan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa, kasih-Mu yang begitu besar telah memulihkan kami. Bahkan Tuhan, kami akan menjadi alat-Mu Tuhan untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih, berkati semua wanita Tuhan, diberkati dan juga menjadi orang-orang yang akan melakukan firman Tuhan. Sehingga kami bukan hanya pendengar, tapi kami menjadi orang yang membangun rumah di atas dasar, yaitu batu karang yang teguh, yaitu kami mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati sekali lagi hamba-Mu berdoa untuk Ibu Debbie Bashir, berkati pelayanannya, kehidupannya, selalu sehat, selalu aman dalam pilihan Tuhan, selalu diberkati dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, kami boleh selesai dan kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih kami berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan permai bahkan untuk selamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati bahkan dikasih Tuhan, katakan amin. Sampai ketemu di besok malam di ibadah tengah minggu dan juga di ibadah Women of Love selanjutnya. Tuhan Yesus menyertai semua dan salam sehat selalu.